akhirat, pada malam hari ini saya tidak melanjutkan kajian fikihnya. Saya ingin membahas tentang sedikit bulan Ramadan agar kita bisa benar-benar memasuki bulan Ramadan dalam keadaan yang siap dan mendapatkan anugerah dari Allah yang berlimpah. Karena saat ini saja belum tentu kita sampai ke bulan Ramadan, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin. Dan siapapun yang masuk ke bulan Ramadan belum tentu bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan ini dalam setahun hanya sekali, dan gak ada satupun bulan yang sebanding dengan bulan Ramadan. Tak ada bulan lebih mulia daripada bulan Ramadan. Tak ada. Dari bulan Muharram sampai akhir bulan gak ada yang sebanding, semulia, seagung bulan Ramadan. Gak ada. Kita umat Nabi Muhammad SAW terus dimanjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala barokahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengkaji kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad, kaciri pisan kumaha dimanjakna kita sebagai umat Nabi Muhammad. Karena Nabi kita nyata Nabi Muhammad, Nabi nu paling mulia, Nabi nu paling dicintai ku Allah. Kita kacipratan barokah Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad memperjuangkan Islam dan iman untuk sampai kepada kita. Beliau perjuangkan, berkorban dengan darah, dengan keringat dan yang lain-lainnya. Kita mah tinggal enaknya aja, tinggal dimanja ku Allah, tinggal ngamalkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu. Dengan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimanjakan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan umat-umat yang lainnya. Sebagai contoh aja, umat-umat yang lainnya, ya. Umat-umat yang lainnya, kalau mereka berdosa, anggota tubuhnya berdosa, maka anggota tubuhnya yang berdosa perlu dipotong. Mata, misalkan matanya berdosa, melihat yang haram, maka matanya harus dicongkel. Dan itu tertuang dalam hadis yang sahih, disampaikan ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan melakukan perbuatan maksiat dengan alat kelamin, dengan kemaluannya, maka kemaluannya harus dipotong juga. Jikalau matanya yang melakukan maksiat, maka dicongkel, tangannya dipotong, kakinya dipotong jikalau melakukan maksiat. Umat Nabi Muhammad, berapa banyak dari kita yang melakukan maksiat dengan matanya? Berapa banyak dari kita yang melakukan maksiat dengan lidahnya? Berapa banyak yang melakukan maksiat dari kita, bahkan sampai melakukan maksiat dengan kemaluannya? Tapi tidak ada hukuman bagi umat Nabi Muhammad SAW dengan mencongkel matanya. Nggak ada hukuman bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk dipotong lisannya. Umat yang lainnya ngagibah, melakukan dosa dengan lisannya, maka cara tobatnya itu dengan dipotong lisannya. Dengan barokahnya Nabi Muhammad yang tadinya orang-orang kafir, jikalau mereka ingin masuk kepada Islam, orang Muslim, kemudian kafir, murtad, pengen balik lagi kepada Islam, tinggal tobat kepada Allah, menyatakan syahadat, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Allah Musa alaihissalam ketika mereka murtad, mau kembali kepada ajaran Nabi Allah Musa, cara tobatnya kumaha? Suruh membunuh dirinya sendiri. Faqtulu anfusakum. Intinya dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, bunuh diri kalian sendiri sebagai bentuk tobat kalian. Bayangkan. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya yang menjadi keistimewaan bagi Nabi Muhammad, di mana benar-benar Allah memanjakan kita barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat kapungkur mah selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan ada salah satu dari mereka perempuannya haid, maka bagaimana diperlakukan perempuan yang sedang haid? Gak boleh makan bareng sama perempuan tersebut, gak boleh kumpul bareng sama perempuan tersebut, gak boleh sekamar dengan perempuan tersebut, harus pisah rumah, gak boleh serumah. Umat kapungkur itu ada keluarganya, mau itu istrinya, mau itu ibunya, mau itu anaknya, mau itu saudarinya, kalau haid maka nggak boleh serumah, nggak boleh makan bareng, nggak boleh kumpul bareng, nggak boleh minum bareng, nggak boleh sekamar. Serumah aja nggak boleh.
harus punya rumah masing-masing. Jadi ada isolasi mandiri bagi mereka yang haid. Umat Nabi Muhammad SAW masih bisa makan bareng dengan perubahan yang haid, masih bisa ngobrol bareng, bisa berkumpul bareng, yang suami istri masih bisa sekamar. Hanya dilarang bergaul, berkumpul dalam artian berkumpul suami istri. Berkumpul suami istri, antara suami istri yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena umat Nabi Muhammad dimanjakan ke Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ya diberikan keringanan sama Allah, tapi tidak menyampingkan ke kebersihan dan yang lain-lainnya. Karena apa? Karena haid mengeluarkan darah kotor. Mengeluarkan darah, intinya mengeluarkan darah. Ya, yang diharamkan apa? Hanya berkumpul antara suami istri. Makan boleh makan bareng. Tapi tanda rumah Allah Subhanahu wa taala memanjakan orang sadaya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita harusnya banyak bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Kudu nyegerkeun sholawat, banyak-banyak baca sholawat, ikutin Nabi Muhammad, ikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad, lakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sebagai bentuk syukurna kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi anggap syukurnya kita kepada Allah, betul biasa syukur ke manusia. Kita seperti ini bukan karena kemuliaan kita dimanjakan ke Allah bukan karena kemuliaan kita diistimewakan ke Allah bukan karena kita yang istimewa, kita diistimewakan, kita dimuliakan, kita dimanjakan ke Allah Subhanahu wa taala sababna naon? Barakahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunna akramar rusuli, kunna akramal umami bi akramir rusuli. Kita akan menjadi umat yang paling mulia sababna nyaeta manusia atau rasul yang paling mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang paling mulia karena sebab manusia atau rasul yang paling mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala memanjakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya bulan Ramadan.